Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yanti, dalam pembelajaran fisika SMA Al-Asra ya. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas ulang tentang materi kalor, energi kinetik gas, dan termodinamika. Yang pertama, berkaitan dengan kalor, ini akan berkaitan juga dengan skala termometer atau satuan dari suhu. Nah, skala termometer ini itu ada 4 jenis yang kita kenal secara umum ya. Yang pertama adalah Celsius, yang kedua Fahrenheit, yang ketiga Reaumur, yang keempat Kelvin. Nah, ini yang di bawah adalah titik tetap bawah atau titik beku. Nah, bagian atas ini adalah titik tetap atas atau titik didih. Oke, kalian masih ingat ya? Nah, untuk mengkonversikan skala termometer ini, kita gunakan rumus X min XB per XA min XB sama dengan Y dikurang YB per YA dikurangi YB. Oke, B artinya bawah, titik bawahnya, A artinya titik atasnya. Oke, ini keterangannya. Contoh, sebuah cairan diukur dengan menggunakan termometer skala Celsius, menunjukkan angka 40 derajat Celsius. Jika cairan tersebut diukur dengan termometer skala Fahrenheit, maka berapakah angka yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit tersebut? Oke, kita tuliskan diketahuinya. Nah, untuk bagian X kita anggap Celsius, yang bagian Y untuk yang Fahrenheit. Artinya, X untuk Celsius ini kan diketahui 40 derajat Celsius. Kemudian titik atasnya Celsius itu 100, titik bawah Celsius 0. Ini YA, titik atas untuk Fahrenheit 212. Dan YB, titik tetap bawah untuk Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit. Yang mau kita tanyakan adalah Fahrenheit, jadi yang dicari adalah Y-nya. Jawab, nah, ini kita gunakan rumus yang tadi ya. Oke, ini disesuaikan dengan diketahui, jadi dimasukkan angka-angkanya. 40 kurang 0, 40, 100 kurang 0, 100, F min 32 per 180. Setelah ini kita pindahkan 180. Pembagian ini kalau kita pindah ruaskan menjadi perkalian. Jadi hasilnya seperti ini. 40 dibagi 180 dibagi 100. 40 dikali 180 dibagi 100. Oke, ini hasilnya 72. Kemudian F min 32. Min kita pindahkan menjadi plus. Oke, jadi hasil Fahrenheit-nya yaitu 104. Berikutnya pengaruh kalor. Nah, yang pertama yang kita ingat kembali ya, Q sama dengan MC delta T. Artinya, kalor ini bisa merubah suhu suatu zat. Yang kedua, Q sama dengan ML. Nah, L itu laten, lebur. Jadi, kalor ini bisa merubah wujud suatu zat dari beku atau padat ke cair atau ke gas. Selain dapat merubah suhu dan dapat merubah wujudnya, kalor juga bisa merubah ukuran si zat. Nah, yang pertama nih, delta L. Ukurannya memanjang. Oke. Yang kedua, delta A. Ukurannya berarti luasnya bertambah luas. Dan yang ketiga itu bertambah volumenya. Nah, pada kasus pertambahan volume, jika ada wadah dan cairan dipanaskan secara bersama-sama, ketika cairan memuai lebih besar daripada si wadahnya, maka peristiwa yang terjadi adalah tumpah. Contoh, ketika kalian memasak air penuh dalam keadaan penuh, ketika mendidih itu air akan tumpah. Nah, volume tumpahannya itu dirumuskan seperti ini ya. V tumpah sama dengan V dikali delta T dalam kurung gamma cairan dikurangi gamma wadah. Nah, ini hubungan gamma, beta, dan alfa. Alfa untuk muai panjang, beta untuk muai luas, gamma untuk muai volume. Nah,
Kapasitas kalor atau kalor yang terkandung dalam suatu zat itu dirumuskan dengan C sama dengan M dikali C kecil. Ini ada C besar, ada C kecil. C kecil untuk kalor jenis, C besar untuk kapasitas kalor. Nah, di kalor ini biasanya ada peristiwa yang namanya asas Planck, yaitu asas pertukaran kalor. Jadi, benda yang bersuhu tinggi melepaskan kalor, benda yang bersuhu rendah itu menerima kalor. Jadilah suhu campuran atau suhu ketika kesetimbangan terjadi. Ini keterangan-keterangannya. Nah, ini 1 kalori, catatannya, 1 kalori itu kalau kita ingin rubah menjadi joule, itu sama dengan 4,2 joule. Jadi nanti tinggal dikali 4,2 joule. Nah, kalau ada joule kita ingin merubah kalori, itu sama, dikali 0,24. Jadi kita ingatnya dikali aja ya, 0,24, ini 4,2. Contoh, pada suhu 25 derajat Celcius, panjang batang 4 meter. Berapakah panjang batang tersebut pada suhu 75 derajat Celcius jika koefisien Y panjang bajanya 12 kali 10⁻⁶ per derajat Kelvin. Per Kelvin ya. Nah, ini panjang mula-mula diketahui. Kemudian delta T 75 dikurangi 25. Kemudian alfa. Nah, ini perpangkatan pangkat min 6 artinya 6 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang mau kita cari adalah panjang akhirnya. Kita gunakan persamaan LT sama dengan LO dalam kurung 1 plus alfa kali T. Masukkan angkanya, ingat ini perkalian ada penjumlahan. Kita kerjakan terlebih dahulu di dalam kurung ini. Nah, di dalam kurung ada penjumlahan dan perkalian, berarti kita kalikan dulu. Setelah ini dikalikan, baru ditambahkan. Nah, habis itu kurungannya sudah selesai dikerjakan, dikalikan yang di luarnya. Oke, jadi jawabannya 4,0024. Yang kedua, jika kalor jenis air 1 kkl per kilogram derajat Celcius, kalor jenis es 0,5 kkl per kilogram derajat Celcius, kalor lobul es 80 kkl per kilogram, dan kalor uap air 540 kkl per kilogram. Maka untuk menaikkan suhu 5 kg es dari minus 20 derajat Celcius menjadi uap air 120 derajat Celcius diperlukan kalor sebesar, kita tuliskan diketahuinya, ada M, ada delta T untuk S. Jadi S ini harus menjadi 0 derajat dulu, baru akan merubah menjadi air. Kemudian setelah 0 derajat, itu air ini naik suhunya, nah, sampai 120 ya. Oke, ada CS, kalor jenis es, kalor jenis air, kalor laten es, dan kalor laten uap. Yang mau kita cari adalah Q total. Oke, nah Q total di sini ada beberapa proses. Yang pertama proses es menaikkan suhu es. Jadi esnya harus 0 derajat dulu baru akan mencair. Setelah 0 derajat itu dirubah suhunya dan menjadi ini akan naikkan suhu untuk air sampai 120. Nah, ini Q perubahan es menjadi air. Q perubahan air menjadi uap air. Jadi ini kalau kita totalkan hasilnya 3750 kilokalori. Yang ketiga, ini dua zat dicampurkan. Ini kebetulan sama-sama air ya. Kalor jenis air 1. Nah, ini air panas dan ini air dingin dicampurkan. Mana yang menerima kalor, mana yang melepas? Yang menerima kalor itu yang suhu rendah, yang melepas berarti suhu tinggi. Kita tuliskan ya. Yang melepas suhu tinggi yaitu yang bagian A. A, CA, dan delta. Yang menerima bagian B. MB, CB, dan delta dan TB-nya. Kita mau cari TC, suhu campuran. Kita gunakan asas Planck. Yang menerima yang B. Jadi MC, TC, min TB. Yang melepas adalah yang A. MA, CA, TC, min TA. Ini buka kurungannya. Nah, ini kali pelangi 200 kali TC, 200 kali min 25.
Ini kali pelangi juga, ini minus ya posisinya. Minus 100 dikali TC, minus 100 dikali minus 90, jadi plus. Yang ada TC-nya di sebelah kiri, pindahkan min jadi plus. Yang tidak ada TC-nya sebelah kanan, min pindah jadi plus. Perkalian pindah menjadi pembagian. Jadi jawabannya 4,666 dibulatkan menjadi 47 derajat Celcius. Berikutnya gas ideal. Ciri-ciri gas ideal. Yang pertama, terdiri dari banyak partikel. Yang kedua, partikel-partikel gas senantiasa bergerak dengan kecepatan dan arah yang beraneka ragam. Yang ketiga, partikel gas tersebar secara merata di semua bagian ruang yang ditempatinya. Yang keempat, jarak antar partikel gas jauh lebih besar daripada ukuran partikelnya. Jadi diameter partikel sekitar 2,5 kali 10 angkat min 10, sedangkan jarak antar partikelnya 3 kali 10 angkat min 19. Gaya atau interaksi antar partikel sangat kecil, sehingga bisa diabaikan. Nah, terjadi tumbukan antara partikel dengan dinding itu dalam bentuk tumbukan lenting sempurna. Dinding tempat gas itu licin sempurna. Nah, hukum-hukum Newton tentang gerak itu berlaku untuk gas ideal. Persamaan gas ideal. Nah, ini persamaan gas ideal PV sama dengan nRT atau PV sama dengan nKT. N hubungannya dengan N besar dengan N kecil, hubungannya adalah N besar sama dengan N kecil dikali NA. Ini di kimia sudah kalian pelajari ya, di keterangannya. Hal penting yang harus kalian ingat di sini, untuk merubah ATM ke satuan internasional, itu adalah kali 10 pangkat 5 atau 100.000. Hukum-hukum gas ideal. Yang pertama, hukum Boyle. Menurut hukum Boyle, jika gas dalam ruang tertutup suhu mutlaknya dijaga konstan, maka volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Ini persamaannya. Menurut hukum Charles, jika gas dalam ruang tertutup tekanannya dijaga konstan, maka volume gas dalam jumlah tertentu itu berbanding lurus dengan temperaturnya. Ini persamaannya. Hukum Gay-Lussac. Menurut Gay-Lussac, jika gas dalam ruang tertutup volume dibuat konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan temperaturnya. Ini persamaannya ya. Nah, persamaan gabungan dari Boyle dan Gay-Lussac itu menjadi seperti ini. Diingat ya. Boyle membahas tentang suhu yang tetap, Charles membahas tentang tekanan yang tetap, Gay-Lussac membahas tentang volume yang tetap. Nah, ketika tidak ada yang tetap, ini persamaannya. Berikutnya energi gas ideal. Karena gas ini bergerak secara acak dan terus-menerus, maka energi kinetiknya yang seperti yang kita tahu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, untuk gas itu energi kinetiknya dirumuskan dengan F dikali setengah K kali T. F di sini adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan untuk gas-gas monoatomik itu nilainya 3, diatomik 5, triatomik 6, dan seterusnya. Berupa bilangan ganjil, tapi kita mulai dengan angka 3. Ini rumus untuk energi yang terkandung dalam gas. U sama dengan N dikali EK. Atau U sama dengan F per 2 dikali P dikali V. Nah, karena partikel ini bergerak, maka dia memiliki kecepatan yang namanya VRMS. Ini rumus untuk VRMS. 3 RT per M atau 3 KT per M atau 3 P per Rho. Nah, ini keterangannya. Berikutnya hukum 1 termodinamika. Nah, menurut hukum 1 termodinamika, untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha W, maka akan terjadi perubahan energi dalam sebesar delta U sama dengan Q min W. Nah, ini bagannya. Ini jika sistem ini, perhatikan panahnya. Jika sistem dikenai usaha oleh lingkungan, maka nilai usaha itu lebih kecil dari 0 atau minus. Jika sistem yang melakukan usaha, artinya nilai usahanya positif, lebih besar dari 0. Nah, jika sistem diberikan kalor, kalor masuk ke dalam sistem, maka nilainya positif. Jika sistem melepaskan kalor, melepas itu minus, jadi Q-nya akan minus. Seperti itu ya.
Oke, hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika itu membahas tentang kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Jadi secara alamiah suhu itu pindahnya dari tinggi ke rendah. Nah, kalau kita ingin memindahkan suhu dari kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi, contohnya seperti AC. AC itu kan ngambil kalor dari ruangan yang suhunya rendah dibandingkan dengan di luar itu yang suhunya tinggi. Jadi dia mengambil dari dalam ruangan, dibuangnya keluar. Jadi di ruangan tambah dingin, sementara di luar tambah panas karena kalornya dibuang keluar. Ya, itu harus menggunakan sebuah mesin namanya AC. Yang kedua, menurut hukum dua termodinamika, tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam satu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Ya, tidak ada kalor yang diserap, semuanya dijadikan usaha. Ya, pasti ada untuk merubah energi dalam gas dan lain-lain. Yang ketiga, total entropi semata tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel. Proses reversibel itu proses yang bisa bolak-balik. Ya, irreversibel tidak bolak-balik. Berikutnya adalah mesin kalor atau siklus Carnot. Nah, kalau di Indonesia ada mesin AC, di luar negeri itu adalah mesin penghangat ruangan. Mesin kalor. Nah, mesin kalor itu memiliki efisiensi yang kita lambangkan dengan U. U sama dengan W per Q1 dikali 100%. Atau mu sama dengan 1 min Q2 per Q1 dikali 100%. Ini didapat dari merubah W menjadi Q min Q2. Jadi kalau W-nya dirubah Q1 dikurangi Q2, itu rumusnya menjadi seperti ini. Oke. Nah, hubungan antara Q dengan T, T1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Jika memenuhi persamaan ini, maka mu atau efisiensi itu kita bisa hitung melalui suhu. Untuk hasilnya. Kemudian jika ingin merubah efisiensinya, nah ini persamaan untuk perubahan efisiensi. Mu efisiensi, W usaha, Q1 kalor di suhu tinggi, Q2 kalor di suhu rendah, T1 suhu tinggi, T2 suhu rendah. Oke, berikutnya adalah proses-proses dalam gas. Pada proses termodinamika, ini ada 4 proses, isobarik, isohorik, isotermal, dan adiabatik. Isobarik itu yang tetap adalah P-nya, tekanan. Isohorik yang tetap adalah volumenya, isotermal yang tetap adalah suhunya. Sementara ciri khas adiabatik adalah Q-nya 0 atau tidak ada kalor, proses tanpa adanya kalor yang masuk ataupun keluar sistem. Nah, ini perumusan untuk usaha atau W. Untuk isobarik P dikali delta V. Untuk isohorik, usaha itu nilainya 0. Untuk isotermal itu nRT ln V2 per V1. Untuk adiabatik min 3/2 nR delta T. Perubahan energi dalam untuk isotermal itu 0. Ini 3/2 nRT. Ini 3/2. Nah, hati-hati ya, ini 3/2 artinya mereka gas-gas untuk yang monoatomik. Nanti kalau di atomik 5. Atasannya 5 ya. Untuk hukum pertamanya, untuk isobarik Q sama dengan delta U plus P dikali delta V. Untuk isohorik Q sama dengan delta U. Untuk isotermal Q sama dengan W. Untuk adiabatik delta U sama dengan min W. Contoh, suatu molekul gas ideal mempunyai energi kinetik EK pada suhu 127 derajat Celcius. Jika energi kinetiknya menjadi 2 kali energi kinetik semula, maka suhunya harus menjadi EK1 sama dengan 1, misal. Kemudian EK2 berarti 2 kalinya, maka nilainya 2. T1, dalam perhitungan gas, suhu itu harus dibuat dalam Kelvin. Meskipun nanti pilihan gandanya dalam Celcius. Nanti kita rubah lagi ke Celcius.
Pokoknya perhitungannya harus dalam Kelvin. Untuk merubah Celsius ke Kelvin itu tinggal ditambahkan 273. Sementara kalau dari Kelvin ke Celsius nanti tinggal dikurang 273. Yang mau kita cari adalah T2-nya. Nah, ini kita gunakan hubungan antara EK dengan suhu. Ini kalau rumus seperti ini artinya EK sebanding dengan suhu. Maka kita buat perbandingan EK1 per EK2 sama dengan T1 per T2. Masukkan angkanya, dikali silang, perkalian pindah jadi pembagian. Nah, hasilnya adalah 800 Kelvin. Nah, ini pilihannya mintanya Celsius, maka dikurangi 273 hasilnya 527 derajat Celcius. Contoh kedua, dalam ruangan yang volumenya 40 liter, terdapat 2 gram gas bertekanan 0,24 kali 10⁵. Kelajuan rata-rata VRMS partikel gas tersebut adalah, ini tuliskan, volume 40 liter kita jadikan satuan internasional menjadi 0,04 meter kubik. Masanya menjadi satuan internasional 0,002 kg. Ini tekanannya, perpangkatannya kita hilangkan menjadi 24.000. Ditanyakan VRMS. Nah, kita gunakan rumus yang 3P per rho. Di sini memang tidak ada rho massa jenis ya, karena massa jenis sendiri adalah M per V. Jadi dari massa jenis ini kita rubah menjadi M per V. Karena dia di bawah, maka dibalik V per M. Oke, jadi rumusnya 3P V per M. Kita masukkan, hasilnya adalah 1200. Contoh ketiga, dalam sebuah ruangan di mana tekanan dijaga konstan 2 atm, sejumlah gas mempunyai volume 6 liter, ada suhu 27 derajat Celcius. Jika suhunya dinaikkan 100 derajat Celcius, maka volume gas tersebut akan menjadi berapa? Nah, diketahui. Tekanannya konstan, P1 sama dengan P2 sama dengan 2 atm. Volume pertama 6 liter, suhu yang pertama dijadikan Kelvin menjadi 300, suhu yang kedua dijadikan Kelvin juga menjadi 400. Nah, perhatikan, di sini suhu awal 27. Jika suhunya dinaikkan menjadi 100, bukan berarti 100 ya, karena awalnya dari 27. Dinaikkan 100 berarti menjadi 127. Ditanya V2-nya. Kita gunakan rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi P-nya kita hilangkan karena dia konstan. Ini dimasukkan angka-angkanya, dikali silang, kemudian perkalian pindah menjadi pembagian. Hasilnya 8 liter. Contoh keempat, 1,5 meter kubik gas helium yang suhunya 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium itu 2 kali 10⁵, gas helium melakukan usaha luar sebesar berapa kilojoule? Dituliskan, diketahuinya. Isobarik artinya tekanan tetap, maka P sama dengan 2 kali 10⁵ menjadi 200.000. Volume pertama 1,5, volume suhu pertama itu 300 Kelvin, suhu yang kedua menjadi 360 Kelvin. Ditanyakan W, usaha. Sebelum mencari W, kita harus tahu isobarik itu kan tadi rumusnya P dikali delta V. Nah, delta V, V2 dikurangi V1. Nah, di sini baru ada V1. Jadi kita cari dulu V2-nya. Nah, menggunakan rumus V1 per T1, V2 per T2. Masukkan angkanya, kali silang, 300 pindah menjadi pembagian. Jadi hasil V2-nya 1,8. Maka usahanya sama dengan, ini rumusnya, P dikali delta V, V2 dikurangi V1, 200. Ini kalau ada dalam kurung, kerjakan dulu dalam kurungnya, 1,8 dikurangi 1,5, 0,3. Jadi hasilnya 60.000 Joule. 60.000 dirubah menjadi kilojoule menjadi 60 kilojoule. Contoh kelima, suatu mesin menerima 200 kalori dari sebuah reservoir bersuhu 400 Kelvin dan melepaskan 175 kalori ke sebuah reservoir lain yang suhunya 320 Kelvin. Efisiensi mesin tersebut adalah, diketahui Q1 sama dengan 200 kalori, Q2
275 kalori, T1 400 kalau Kelvin, T2 320 Kelvin. Ini kita gunakan rumus efisiensi yang menggunakan Q. Jadi nu sama dengan 1 min Q2 per Q1. Oke, hasilnya adalah 12,5. Nah, di situ kan rumus nu itu ada yang pakai suhu. Nah, pada kasus ini kita gunakan rumus pakai kalor. Kalaupun kalian mencari dengan rumus suhu, nanti kalau hasilnya berbeda, hasil yang sebenarnya adalah yang menggunakan rumus kalor. Oke, sekian pembelajaran kita. Untuk lebih memperdalam materi tentang kalor, gas, dan termodinamika, silahkan kerjakan latihan-latihan soal yang ada di sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.